Cepetan, dibentak, tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Berarti Brian bisa kita kasih. Pada hari sebelumnya, Brian telah terpilih sebagai leader minggu ini. Selain untuk menyelamatkan peserta dari eliminasi, leader juga punya hak spesial selama 1 minggu. Gimana? Baru 1 hari ya lu jadi leader ya? Oke, nah salah satu keuntungan untuk menjadi leader itu adalah leader bisa membuat sebuah peraturan dan peraturan itu harus diikutin sama peserta lainnya. Lu udah menimbang, udah memikirkan tentang peraturan apa yang akan lu terapkan Sudah, di seminggu karantina minggu ini? sudah. Sudah? Sudah. Oke, peraturannya? Peraturan yang pertama adalah kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalian harus bertanggung jawab sama sampah kalian masing-masing. Peraturan pertama lu adalah semua peserta harus membuang sampah pada tempatnya. Betul. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul, dan jangan ada yang pernah mengingatkan, harus tergerak dari diri kalian sendiri. Sebenarnya peraturan yang dibikin oleh leader itu tujuannya adalah untuk menyenangkan dirinya sendiri. Gitu Baik. loh, pribadinya dia gitu loh. Tapi bagi saya, seorang leader itu harus bisa, karena tanggung jawab itu tadi, berarti saya juga bertanggung jawab untuk teman-teman, agar teman-teman tuh bisa berubah dan punya habit yang lebih baik gitu. Oke. Peraturan pertama yang dibuat Brian mendapat respon positif. Namun, berbeda dengan peraturan yang kedua, yang berhubungan dengan ribut-ribut yang dibuat Aldi kemarin karena ingin pulang. Ada satu lagi, Kak. Oke. Teman-teman yang lain juga. Ini udah buka kamera, Os. Ngapain dia? Kita di sini belajar empati ya. Jadi teman-teman wajib menyemangati Aldi agar Aldi mau ikut kegiatan kita selama karantina. Kalau Aldi sampai tidak mau mengikuti kegiatan yang ada di karantina, konsekuensinya kita tidak boleh makan. Sorry leader. You should make a rules yang bisa kita tuh nggak merugikan satu sama lain. Betul. Ini merugikan orang banyak dan lebih worth it. I know it, but yesterday. Jangan leader. Kalau kamu mau, ya udah kamu leadernya kemarin harusnya ikutan game dong. Ya kemarin gue ikutan game kok. Ya kalah kan, ya udah berarti kita harus setujui No. keputusan leader dong. Bahasa leader itu harus punya, dia harus dapat kritik sama advice. Betul. Right? But kalau emang dia nggak terima, I'm okay. Karena gini, kita mau empati sama orang juga harus pilih-pilih ya kan. Secara dia aja nggak empati sama dirinya sendiri, dia nggak kasihan sama dirinya sendiri, nggak proud sama dirinya sendiri. So, kalau kita pun mau ngasih semangat juga, kalau dianya aja nggak sayang sama dirinya sendiri, ya nothing lah. Rulesnya dia ini juga akan nantinya bikin kalian akan merasa lebih dekat, lebih mempedulikan Betul. satu sama lain. Bisa aja nantinya posisinya Aldi itu juga ada di posisinya Betul. lu. Dan nantinya pasti lu juga akan mencoba pengen untuk ngedapetin semangat dari teman-teman lu. Berarti lu nggak pengen dapetin semangat dari teman-teman lu. Understand, Kak? Kalau menurut leader, teman-teman yang lain tidak berusaha untuk menyemangati Aldi, ya udah berarti yang lain tidak makan. Leader makan. Aldi. Oke. Kita banyak orang. Nah itu Aldi, itu Brian yang
akan memberikan penilaian tersendiri karena dia adalah seorang leader. Yap. Dia adalah orang yang bikin peraturan. Dia adalah orang yang punya hak di sini, oke? Jadi semuanya harus mengikuti apa peraturan dari Brian. Meski menuai pro dan kontra, para peserta pun mulai memberi semangat kepada Aldi demi untuk mengambil hati Brian dan agar tetap bisa makan malam ini. Brian, secara karakter untuk aku menilai kau Brian, kau tuh masih lemah. Kau belum kuat. Kau belum pantas jadi leader. Oke, the next influencer. Tadi kan udah tegang-tegang, sekarang kita akan melemaskan semua otot yang tegang ya. Semangat banget. Ada yang Ketegangan yang sempat terjadi akibat peraturan yang dibuat Brian segera mencair dengan kehadiran Maria Vania. sini, yang kiri aku siapa? Opan lagi. Ya ampun, Opan. Kamu kuat ya nemenin aku terus. Kita mulai dari kepalanya, kita tarik ke kiri yuk. Kita ambil nafasnya, buang nafasnya. Tahan ya, tahan semuanya. Terus sang cepet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gimana? Udah nggak tegang-tegang lagi dong semuanya di sini. Pokoknya kalian semua harus keep kompak ya dan ingat selalu jaga kesehatan. Oke? Kofanya main kesini lagi boleh dong ya? Boleh banget. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi. Dadah. Gimana semuanya udah pada ngumpul ya? Oke, nextnya kalau misalnya ini tolong waktunya tolong lebih tight lagi. Dia bisa jadi juri buat kalian, bisa jadi sahabat, bisa jadi saudara, bisa jadi kakak atau adik kalian. Kayak kaos. Waduh, kok pakai sarung? Wah kacau nih. Kok pakai sarung nih makannya? Siapa dia ya? Nggak bisa. Jadi mereka harus udah mulai dari saat ini di tempat ini, mau setiap saat mereka harus bisa menampilkan yang terbaik. Mau makan siang, makan pagi, mau tidur, bangun tidur, semuanya harus jualan. Jualan semuanya dari rambut, muka, cuci muka, jangan berminyak, sepatunya seperti apa, bajunya kayak apa, semuanya harus dikonsepin. Namanya juga influencer. Kan influencer itu namanya adalah, tugasnya dia adalah untuk mempengaruhi banyak orang tentang kemampuan kita. Nah, ini gimana kemampuan apa nih? Oke, gue akan kasih kejutan sama mereka. Seperti apa pentingnya fashion styling sebagai impression seorang influencer. Oke, selamat siang guys. Oke. Kalian semuanya barusan saya melihat video seperti apa penampilan kalian di saat diundang sama Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina di saat kalian coffee break, right? Ada coffee break time dengan setting yang sudah sangat luar biasa, mejanya sudah cantik, tempatnya juga, venue-nya juga sudah sangat bagus sekali. Di sini pertanyaannya adalah apakah kalian tahu bahwa setiap momen, setiap saat di sini ada penilaiannya. Mulai kalian tidur, kalian bangun tidur, semuanya. Ini dinilai nih. Sebelum orang tahu bahwa kamu memiliki kemampuan yang besar, kamu tunjukkan dulu kemampuan kamu di dalam berpakaian. Saya kecewa sekali dengan apa yang saya lihat di monitor, dengan apa yang kalian presentasikan untuk coffee break time bersama dengan Raffi dan Nagita.
Siapa yang pakai sarung di sini? Dan. Sini sebentar. Namanya siapa? Odan. Odan. Alasannya sedikit saja. Alasannya kamu pakai sarung coffee break time kemarin apa? Karena akses tertinggal di dalam. Apa? Karena akses kamar ditinggalin Opan di dalam. Jadi artinya kamu nggak ada pilihan lain harus turun pakai sarung. Nah, nggak ada cara lain? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada waktunya? Waktu udah nggak ada. Waktunya sudah tidak ada. Terus apa yang kamu minta dari Ovan untuk bisa menebus dosanya dia? Kamu minta apa? Apa? Uang jajan. Oke, sebagai seorang entertainment harus ada tuh yang namanya trick. Ada trick. Kalau saya jadi dia, lu buka jaketnya. Saya harus pakai jaket kamu. Iya dong? Bener gak? Nggak bisa lo yang ninggalin. Ya kan? Karena this is competition. Kalian semua compete to each other. Oke? Gak apa-apa. Nah, tapi di sini saya mau challenge kalian. 20 orang ya yang mempunyai kemampuan luar biasa. Kemampuan yang supposed to be stunning. Harus besar, harus keren. Mukanya nggak boleh kayak gitu, siapa namanya? Pramudita. Kamu mukanya kayak males-males gitu. You have to be excited. Di sini muka-muka pemenang seharusnya semuanya. Wajah kalian ini adalah excitement. I am excited to be here. Harus gitu dong, ya kan? You were not excited. Your face was like, I think I should do my facial like this that you can see my face. No, I can see clearly your Okay, I'm face. sorry. Okay, siapa nama kamu? Ayu. Ayu. Okay, good. Tadi your face was like, I'm sorry, baby. Okay, this is my fault. I'm sorry, but I'm not. Doesn't mean like that. Ya, gue akan membela diri gue karena gue tidak seperti apa yang Karen bilang gitu. Oh, okay. She already have an attitude. Okay, it's okay. Saya mau melihat kelebihan Ayu seperti apa di sini ya. Oke. As an influencer, kalian harus bisa tunjukkan ke saya how to mix and match. Ya, setiap orang punya taste-nya masing-masing. Fashion is about having fun, right? Ada yang tahu perbedaannya fashion and style? Fashion is the brand. Style is you guys. Ada di sini katanya yang perannya badut. Siapa? You are. Kamu nggak kelihatan ke sini. Kenapa berdirinya paling belakang sekali? Harus percaya diri. Cari tempat supaya bisa kelihatan. That's influencer. You gotta influence me. Ya, jadi sebagai badut punya nggak karakter stylenya sehari-hari? Ada. That's what I'm going to challenge everyone di sini ya. Mulai dari sekarang, balik ke kamar kalian, ambil semua baju-bajunya, and bawa ke sini, and style yourself. Saya akan nilai seperti apa, oke? Start from now, dari sekarang ya. Oke, the next influencer, let's style yourself. Go! Pertama kali aku tahu kalau Kak Karen Delano mau datang itu aku benar-benar takut banget. Karena sebelum itu aku dilihat Kak Karen Delano dari hari sebelumnya dengan menggunakan style yang bukan aku banget. Karena aku orangnya pengen nunjukin kalau this is me gitu kan. Pas hari ini aku buktiin sama Kak Karen Delano. Oke, 20 peserta sudah di hadapan saya. Koper sudah disiapkan, kalian sudah membawa koper masing-masing. Bagaimana kalian bisa membuat saya terpesona melalui fashion styling mix and match. Kita mulai dari sekarang. Oke, 3. Let's go guys. 2, 1. Nice. Alright. Oke ya, kalian berarti sudah memakai yang kalian harus presentasikan kepada kita semuanya.
siapa kalian, karakter kalian siapa. Tapi kalian masih harus jalan, ya. Fashion show here. Kita mulai dari kamu aja yang pojok sana ya. Dari kalian semua yang membuat saya punya impression yang besar. Ya, sekali lagi, being influencer harus punya a huge impression. It has to be comfortable, it has to be you. Nah, jadi artinya adalah apa yang kalian pilih di sini semuanya tidak bisa saya judge bahwa itu jelek. Namun, saya akan pilih beberapa orang yang menurut saya dia mempunyai impresi yang sangat baik. Setelah memperhatikan semua penampilan mix and match-nya peserta, Karen menilai peserta yang memiliki penampilan terbaik. Yang pertama, I pick Jordan. Dan orang pertama kali yang dia sebut itu Odan, kayak oh my god. Seorang Karen Delano, orang yang selama ini aku lihat di televisi, salah satu fashion stylist yang aku suka juga. Orang yang pertama dia bilang bener-bener menarik perhatian dia. Orang yang dia bilang gara-gara Odan, semua peserta lain mulai nunjukin kemampuan semuanya. Aku memang makin yakin kalau aku memang unique people dan aku memang the next influencer. Next. Siapa ya? Atin. Selanjutnya, buat saya yang keren adalah Chelsea. Silakan. Bersyukur dan seneng juga Kak, karena aku emang selalu berusaha untuk nunjukin maksudnya identitas gue siapa nih. Gue kan seorang dancer, jadi setiap hari aku berpenampilan sebagai dancer, jadi orang tahu gue tuh siapa gitu. Oke, di sini saya harus ambil satu laki-laki yang juga membuat buat saya adalah tinggal ditambahin aja. Ya, menurut saya Rafli. Silakan. Aku dipilih sama Karen Delano, seneng banget. Seneng banget karena dia juga akan menjanjikan kalau nanti aku dipakein bajunya gitu kan. Jadi mungkin perform aku nanti bisa lebih bagus didandanin sama Karen Delano gitu sih. Next adalah yang pakai hijab. Siapa namanya kamu? Priya. Go, Priya here. Oke guys, tadi sudah saya pilih 5 orang yang mempunyai good impression to be an influencers. Hanya melalui fashion styling, mix and match. Sebelumnya saya mau panggil Komo aja deh. Komo! Mana nih Komo? Hey, Seru banget nih. seru banget dari tadi kita udah fashion show di sini. Wih, fashionnya oke ya. Mereka sangat mempersiapkan banget Tertantang, kostumnya ya. mereka. Yeah. Dan memang kelihatan banget sepertinya mereka ini adalah seorang influencer seperti apa. Ya. Gitu dengan kostumnya mereka. Oke, tapi di sini gua nggak membicarakan tentang siapa yang terbaik. Oke. Gua mencoba untuk nanyain ke peserta, menurut kalian di antara kalian yang kostumnya terjelek siapa? Menurut lu Pan, menurut lu kostum yang dipakai Ayu ini emang dia adalah mencerminkan sebagai seorang influencer, sebagai seorang penyanyi atau enggak? Enggak. Karena menurut aku ya kan, tadi dia terlalu vulgar kali. Berarti secara nggak langsung lu bilang kalau Ayu mencerminkan seorang influencer yang akan menyesatkan anak kecil yang akan nonton. Betul. Menurut Lydia, dari tadi saya perhatikan kamu punya matanya, mimik wajah kamu. Menilai Ayu seperti apa di mata kamu? Jadi pas Ayu maju, kan dia buka jaket. Harusnya lebih prepare untuk talinya, karena diliwet-liwet di tank topnya. Oh, oke. Menurut gue dengan komentar Lydia yang kayak gitu sih annoying ya. Cuman ya nggak apa-apa. Kali ini dia lolos dari mulut-mulut gue yang agak bikin pedes gitu ya. Karena dia belum tahu aja
gue udah nyiapin sesuatu yang bakal ngebales perbuatan dia hari ini. Jadi kalau secara keseluruhan menurut Kak Deren gimana nih semua penampilan dari peserta kita, ada 20 orang peserta kita, apakah mereka berhasil atau memuaskan Kak Deren dalam apa tadi? Tapi kalau menurut gue, untuk Ayu, you are too much and you have that attitude. You are so much have that attitude. Dari tadi saya memperhatikan dari gayanya kamu, cara kamu memakai bahasa tubuh, you try yourself to be swag, cara kamu ngomong, kamu mau tunjukin ke bahwa kamu tuh bisa berani to speak up, okay, that's fine. Tapi dari awal yang menurut saya keganggu banget itu adalah bagaimana kamu bisa membawakan diri dengan cara kamu yang selengean tadi gitu. You are confident to yourself, tapi buat gue adalah you're just too much. If I am your client, you just have to shut up dulu. Nggak bisa lo ngomong sama gue, oh okay, it's okay lah. Hey, you know what, for me, no. Kamu terlalu muda untuk di sana. Ya kan, sekarang intinya adalah kompetisi di sini, ini adalah orang-orang di sini semuanya yang benar-benar mau jadi bintang dan mau mendapatkan hadiah yang disiapkan begitu besar. You cannot have that attitude. Gue menampilkan yang terbaiknya seperti itu, Karen ngelihatnya gue too much, dan aku juga orangnya kalau sampai misalkan kayak antara juri atau Karen gak suka sama gue ya, cuma kan dia nggak tahu gue siapa dan gue nggak perlu ngasih tahu Karen, gue tuh nggak kayak gitu, nggak mesti kayak gitu lah. Biarin aja dia nilai kayak gitu, terserah. Boleh nggak punya kepercayaan diri itu, boleh, tapi nggak boleh ganggu. Ngerti gak? Saya harus kasih tahu kayak begini sama kamu karena perjalanan kalian masih panjang. Oke. Alright, thank you. Thank you Kak Karen. 20 peserta The Next Influencer. Jika kemarin ada pemilihan leader, maka hari ini ada pemilihan pemegang imun yang juga memiliki fungsi tidak kalah penting dalam malam spekta. Dan untuk kali ini, gamesnya yang akan menjadi pemenangnya akan menjadi seorang yang mempunyai predikat imun. Imun adalah orang yang bisa menukar 4 posisi terbawah dengan orang yang sudah aman. Kalau misalnya si leader nantinya sudah menyelamatkan seseorang dalam posisi 4 terbawah, si imun bisa untuk menggantikan dia kembali. Jadi imun adalah karakter antagonis. Dan imun juga adalah orang yang tidak bisa untuk dieliminasi. Dan ini adalah gamesnya. 3, 2, 1. Dalam permainan untuk mendapatkan predikat imun, setiap calon influencer diharuskan menghafal warna-warna yang sudah disiapkan. Setelah itu, calon influencer harus mencocokkan warna yang sudah dihafal hingga warna-warna tersebut sesuai urutannya. Sisa 1 nomor lagi, nomor 5. Oke, yakin? Sudah yakin? Oke, wait. Ya, siap-siap peserta kedua. Gimana? Seru. Siapa kira-kira yang mendapatkan waktu tercepat dan yang tercepat? Elsa. Setelah kemenangan Elsa dianulir oleh host,
Elsa merasa tidak terima. Elsa pun protes karena menurut Elsa, Rafli bermasalah saat melakukan joget. Namun keputusan juri tidak bisa lagi berubah karena alasan Elsa tidak kuat. Pemenang game imun minggu ini adalah Rafli dengan catatan waktu 52 detik. Posisi Rafli sebagai imun menjadikan Rafli sebagai antagonis di malam spekta nanti, yaitu dapat menjerumuskan calon influencer yang berada di posisi aman. Oke, sekarang kalian boleh balik lagi ke kamar masing-masing untuk istirahat karena besok kita masuk lagi ke hari ketiga di karantina The Next Influencer. Ya, bubar. Nah kemarin Komo tuh udah sita semua handphone para peserta. Kali ini akan mencoba untuk ngegerebek kamarnya mereka. Dan kita akan lihat apakah mereka mematuhi peraturan yang sudah gua kasih tahu kemarin. Tapi Fania sih masih penasaran kira-kira mereka nyembunyiin gak nih? Nah soalnya kan cewek-cewek apalagi kan ya, suka ada yang kangen sama pacarnya lah, gebetannya. Sebagai konsekuensinya setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta itu pasti ada hukumannya. Oke, kita ke kamar mereka. Ayo. Komo bersama dengan Maria Vania bersiap untuk grebek kamar para calon influencer. Hai, wow lagi pada ngumpul semuanya ya. Melati dan teman sekamarnya sempat kaget ketika digrebek Maria Vania. Oke, by the way ini koper hijau punya siapa? Punya saya. Oh boleh lihat gak sih? Lah, kok jangan? Jangan, banyak itu baju itu. Oke, boleh kita lihat ya. Melati sempat tidak mau membuka kopernya karena malu. Jangan ada disembunyiin ya. Itu kamu nyembunyiin apa? Antara aku cek loh. Aku penasaran, kamu nyembunyiin apa di situ? Ayo loh. Yang aman. Ada apa kira-kira? Kita cek ya. Ini kok ada baju cowok? Kan dapat dari Erigo dong. Oke, aku pikir baju cowok siapa? Punya siapa? Aku cowok punya kamu. Oke Chelsea, kita lihat. Emang boleh ya bawa ini ya? Boleh, aku udah izin soalnya aku di sekolah kan. Oh, jadi kayak sambil. Oh wow. Hebat loh. Keren, jadi kamu tetap ngikutin The Influencer ini dan sambil sekolah. Luar biasa. Kamu mana kopernya? Di lemari. Oke, nanti kalian siap-siap ya. Bentar lagi kita bakal olahraga bareng. Siap. Bye. Udah ready kalian? Oke, udah ready? Oke, gua akan ngeliat barang-barang kalian. Siapa tahu kalian ada menyimpan sesuatu yang melanggar peraturan yang sudah kita kasih tahu kemarin. Yuk, kamar ini aman. Ya, kalian ditunggu untuk exercise. Lu ke atas dulu, Brian. Lu ikut gua. Kita coba ke kamar peserta yang lainnya juga. Dan di situ kita akan lihat apakah ada peserta yang melanggar peraturan yang lu bilang tadi. Apakah di kamarnya dia membuang sampah sembarangan atau enggak. Karena kalau ada yang membuang sampah sembarangan langsung dikasih hukuman sama. Setelah hampir semua kamar laki-laki digrebek, ternyata Odan mengungkapkan ketidaknyamanannya kepada Opan yang jorok. Belum sampah. Bukan. Jadi Brian nantinya yang kamu memutuskan apakah kamar ini dianggap rapi atau tidak. Apakah kamar ini membuang sampah pada tempatnya atau tidak. Karena buat yang melanggar aturan itu akan mendapatkan hukuman dari Brian. Oke. Gimana? Ada sampah sembarangan, Brian? Nggak ada, cukup rapi. Nggak ada, udah selalu rapiin. Oke, ya. Kalau gimana? Menurut lu, Opan yang suka berantakan? Tidak.
Berarti lu pengen pindah kamar. Berarti lu nggak pengen satu kamar sama Opan. Kenapa? Kayak pembantu ada di sini. Kayak pembantu. Emang si Opan nyuruh lu ngapain aja? Dia nggak nyuruh, dia nggak pernah nyuruh, cuman nggak pernah sadar diri. Pan. Gitu, Pan. Jadi lu suka berantakan dan nantinya yang ngeberesin dia. Dan gitu. Apa yang mau lu bilang sama dia? Ya aku nggak bisa kalau sama seseorang yang terlalu arogan, terlalu sembarangan, nggak rapi dan segala macam. Kamu jangan ngompor-ngompori. Nggak ada. Kau kayak gitu selalu kau lupa. Kau sembarangan kau. Apa-apa kau nggak kau tutup kloset kau pun nggak kau tutup. Tapi kamu nggak ada yang ngerti sama sekali. Matiin TV aja kamu kagak tahu kan. Ngidupin ini aja nggak ngerti. Aku semua yang ngelakuin. Matiin lampu nggak ngerti. Hidupin air panas nggak ngerti. Mau pindah aja kamar kalau kayak gitu. Nggak harus belajar bertanggung jawab. Nah, kalau lu gimana? Lu masih pengen sekamar sama dia? Dia harus di sini. Kenapa? Karena dia bisa lu suruh-suruh. Iya. Udah memang pilihannya kayak gini. Jadi kau ikutin aja lah. Mau pindah lah aku. Menurut lu peraturan Brian itu emang penting banget untuk setiap kamar? Penting dong. Dia sendalnya di situ bau banget. Di mana-mana kaos kakinya. Tuh betap. Lihat kalau nggak percaya. Ini betap buat mandi nggak bisa mandi dipakein celana dalam dia. Ini buktinya nih kaos kaki dia semua dijemur di sini gimana dipakai coba. Makanya peraturan dari Kak Brian itu penting banget. Bukan buat pas lagi take di bawah aja tapi di kamar juga. Sini. Jadi menurut lu apa yang diomongin sama Brian itu emang udah penting banget diterapin sama semua kamar? Iya. Oke. Nyijilat. Fakta loh. Tadi kau yang naruh-naruh situ. Itu fakta loh, Pan. Itu betap buat berendam. Lu bisa berendam nggak sih? Enggak, itu kan tadi pesuruh kau nyimpan itu. Kenapa kau taruh-taruhkan jemur di situ? Oke, ya udah kita kamarain biar mereka aja yang nyelesain masalah ini. Yuk, kita kamarain. Tadi kenapa? Udah. Oke, ayo Brian. Gak usah lah kade-kade aku. Turun, kau turun. Aku pengen main-main ke kalian, boleh? Boleh loh. Iya, boleh. Aku cuma pengen lihat-lihat, boleh toh? Boleh. Ini kenapa ini? Ini kenapa ya sibuk banget di belakang? Ada apa? Maaf, ini tempat tidur saya, sayang. Kenapa tadi sibuk banget sama kopernya? Iya, Aku malu. boleh cek nggak kopernya ada apa aja? Oke, kita akan lihat ke koper sini. Belum kenalan. Iya, kamu siapa namanya? Yang prihatin. Ih, ada panjangnya. Apa tuh? Atina budu au awer tu yeo cicit bul ter. Panjang banget itu Iya. nama. Nggak muat di KTP soalnya. Ane kotor Mbak, kotor. Orang popo. Cantik, kamu tegang banget. Kenapa? Kayak mau ujian? Enggak biasa. Wow. Kamera digituin. Oh, digituin, diapain? Enggak, maksudnya ini kan privasi. Tapi aku kasih tahu. Ini ibadah. Luar biasa ya, selain cantik, rapi juga. Boleh ya aku yang bongkar ya? Boleh. Dia saking baiknya ini sampai dia ngebongkarin guys. Enggak, salah, aku nggak mau. Ini privasi aku. Ada apa di sini? Kamu bawa handphone ya? Enggak. Terus? Kan Kamu aku bawa barusan sesuatu dari yang tas. lain? Enggak, ini pokoknya nggak boleh. Karena Kenapa nggak boleh? dari ayah aku. Tapi kita harus buka di sini. Enggak, pokoknya aku nggak mau. Ini koper privasi aku. Maupun itu dari ayah aku nggak mau. Bisa itu adil.
itu nggak adil gitu loh. Ada di situ kan, itu kan privasi kita. Tapi ketentuannya kalau kamu mau ikut di sini, the influencer, kamu harus ikutin setiap aturan yang ada gitu loh. Mau itu digerebek apapun ya karena kamu ada di sini, kamu harus ikutin aturannya. Ini dari ayahku, ini dikasih, aku nggak mau, pokoknya terserah. Kalau emang nggak bisa ya udah, aku pulang aja. Ini aneh banget sih. Ini nggak mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang suspicious banget yang kamu sampai sembunyiin gitu loh. Yang lain nggak apa-apa kok. Kalau misalkan nggak ada apa-apa ya it's okay, buka aja gitu kan. Tapi kamu sembunyiin kayak gini dan sampai milih buat pulang. Sekarang gini, kalau kamu nggak mau kita ambil, Fania yang periksa kita keluar, kamera keluar. Kita Gimana keluar kayak gitu? Aku nggak mau. Tuh kan? Pasti ada sesuatu ya, Mbak. Nggak mau, terus udah. Alasan kamu apa ya? Nggak mau. Privasi aku kak, dikit-dikit di kamera, aku nggak suka. Mbak, kalau misal seandainya dia putusin kontrak itu aja apa aja? Sebentar aku obrolin baik-baik. 750 juta. Wow. Kalau Rizky boleh aku nelfon siapa untuk datang ke sini? Kamu nggak bisa semena-mena gitu. Bukan semena-mena kak. Kamu udah tanda tangan kontrak. Iya, aku tahu, makanya aku nyelesain kontrak itu. Enggak, kalau dari kita aturannya, lu harus tetap bayar. Lu kena penalti. Iya. Makanya aku bilang aku mau ngajak. Kamu ada uang sebanyak itu hanya demi kamu gak mau kasih liatin koper kamu. Yaudah kamu ke bawah dulu aja. Karena alasan privacy, Andrea menolak untuk membuka kopernya. Bahkan Andrea bersedia membayar 700 juta rupiah agar kopernya tidak dibuka. Gua ngasih tahu, lu udah tahu kejadiannya? Gimana kak? Oke, ya kita udah bikin peraturan. Tadi gua udah grebek kamar cowok, Fania tadi ngegrebek kamar cewek. Tapi di sini ada sedikit masalah karena Andrea melarang atau tidak mau kalau kopernya dia diperiksa. Jadi di koper itu ada hubungannya sama ayahku. Jadi memang aku kalau berhubungan sama ayah maupun privasi aku nggak mau dikasih tahu sama siapapun itu. Brian, lu dan teman-teman yang lain punya tugas untuk bagaimana caranya ngebujuk Andrea untuk mau digeledah. Kalau Andrea tetap tidak mau, kalian semua tidak boleh tidur di kamar, kalian tidur di ruangan. Privasinya kayak gimana sih? Ya? Iya, kalau privasi itu mau gue kasih tahu kan. Soalnya kasihan juga teman-teman udah melakukan kegiatan terus harus tidur di sini. Itu namanya egois. Tadi kan kita udah cek tuh barangnya satu-satu kan sama Kak Bomo. Nah, teman kita ini Andrea, dia itu merasa privasinya terganggu karena barangnya akan dicek. Kalau dia tidak mau untuk barangnya dicek, kita diwajibkan untuk tidur di sini. Aku tuh bukannya mau bela teman aku atau mau bela kru. Jadi 50% betul kalau kru The Next Influencer ini harus melakukan geledah. But Andrea juga benar, 50%. Dia itu punya privacy yang nggak semuanya kita harus buka-bukaan gitu loh, apalagi koper. Udah. Yang leader kan ini. Mas Brian juga udah tahu alasan dia tadi apa. Ini Mas Brian aja yang cek langsung. Enggak, tadi siapapun kita nggak usah bujuk-membujuk, kalian berdua aja. Kalau Mas Brian tahu apa yang dia sembunyikan, ya selesai. Mungkin sama cewek ditemenin kali, karena mungkin sama-sama cewek biar enak ya. Iya, sama dia temenin. Tunjuk. Enggak, kalau misalnya emang privacy banget kan ya kenapa dibawa ke sini, kenapa nggak ditinggalin di rumah aja? Iya kan, karena emang udah ke sini. Mau karantina kan tahu dong. Iya. Iya kan, gue nggak tahu kalau gue masuk karantina, karena kan kita nggak ada yang pulang. Tapi kan udah dikasih tahu pertama. Ditanya kan nggak sedia ya. Tapi itu nggak bisa gue tinggalin. Well, kalau di atasnya nggak ada handphone gimana? Atau nggak ada drugs gimana? Kalau nggak ada laki gimana? Ya udah. Ya udah buka. Ya udah makanya buka sini deh. Ya udah. Sini deh Bang, sini buka dulu sini buka ya. Makanya. Ada sih. Koper. Ya koper. Ya udah sini dicekin deh. Kalau nggak mau, gue nggak mau.
bakal jalan sama Andrea sama tim. Oke? Bawa kopernya ke sini. Oke? Yuk. Apakah sebenarnya yang disembunyikan Andrea di dalam kopernya sampai ia begitu kekeh tidak mau membukanya?